Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. Yang terhormat kelompok ahli gubernur bidang pariwisata. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang menjadi perwakilan dari dunia usaha yang telah hadir pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Yang terpenting dan paling utama adalah salam sehat untuk kita semua. Dengan kita masih menghadapi serangan, ujaman, kita berperang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kehadiran kita sekalian hari ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan kelanjutan. Kalau tidak salah di pertengahan bulan Mei, April, saat itu Bapak Sekda langsung, yang notabene adalah komandan kami, pendahulu kami, 7-8 tahun beliau mengomandani BPBD, saat itu hadir dan membuka serta memberi arahan. Sebegitu penting dan strategisnya posisi rekan-rekan dunia usaha sebagai unsur pentahelix yang kami akan ajak berkolaborasi dalam rangka penguatan disaster manajemen penanggulangan bencana di tengah-tengah masyarakat. Mungkin yang pertama saya ingin menepis anggapan teman-teman barangkali di dunia usaha dikumpulkan oleh Pak Kalangsa, oleh BPBD ini jangan-jangan nanti memerlukan bantuan finansial dari dunia usaha untuk membangun ketangguhan. Saya ingin mengatakan tidak, jangan khawatir. Ditabung aja dulu, saya mengikuti apa yang disampaikan Mbak Arsia. Dunia usaha duitnya ditabung aja dulu, jangan dipakai apa-apa dulu. Nanti suatu saat baru akan digunakan. Tapi saya ingin meyakinkan bahwa mengajak peran Bapak Ibu sekalian ini tidak akan mengurangi finansial yang ada di masing-masing badan usaha, tetapi kalau ingin berpartisipasi itu sangat welcome. Yang kedua, sebetulnya saya sebagai ketua forum PRB saya tidak akan bisa bekerja apa-apa Bapak Ibu sekalian, karena menjadi ketua forum PRB pun tidak ada uangnya sama sekali, tidak ada duit. Saya bekerja dari awal saya menjadi ketua sampai sekarang tidak pernah pegang uang. Di Bali di bawah forum PRB itu sudah ada beberapa forum yang sudah kita miliki. Ada namanya forum IABI yang terdiri daripada teman-teman pendekar-pendekar ahli bencana di Bali. Saya kumpulkan semua teman-teman, kumpul, nggak usah keluar-keluar sendiri, nggak usah buat artikel sendiri, ya kita kumpul. Akhirnya saya membentuk forum PRB, forum pengurangan risiko bencana IABI, Ikatan Ahli Bencana Indonesia. Kemudian di masing-masing perguruan tinggi sekarang berlomba untuk membangun kampus siaga bencana, dan ada beberapa isu digelontorkan bahwa beberapa perguruan tinggi tertarik untuk memasukkan isu mata kuliah kebencanaan di mata kuliah mereka. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu lan rahayu untuk kita semua. Di tahun 2020 terdapat 14 potensi ancaman bencana yang terjadi di Provinsi Bali, di antaranya 2 yang berkondisi sedang, kegagalan teknologi dan gempa bumi, dan ada 12 ancaman bencana yang berpotensi. Strategi pengurangan risiko bencana tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dedy Sudiarto terkait dengan strategi pengurangan risiko bencana, karena bencana merupakan urusan kita bersama. Tidak, dalam hal ini pemerintah tidak bisa sendiri menangani, perlu keterlibatan unsur pentahelix. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan 5 unsur pentahelix, yaitu pemerintah sebagai regulator di dalam manajemen penanganan bencana, yang berfungsi sebagai komando, implementator, dan koordinator. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Oke, tadi Pak Kalangsa sudah memberikan salam juga ya dengan berbagai jenis bencananya dulu, dari perang, bencana alam dan seterusnya. Dan Pak Kabir juga tentunya berpengalaman di berbagai kegiatan pemerintah. Sangat jarang orang termasuk pejabat yang membicarakan resiko bencana ketika bencana itu belum terjadi. Justru ketika bencana itu terjadi, banyak sekali yang berdatangan
ke tempat bencana tersebut, ke TKP tersebut dengan menyerahkan berbagai bantuan yang justru ditonjolkan adalah bantuannya. Nah, bagaimana cara ke depan agar masyarakat termasuk dunia usaha, termasuk juga para pejabat sangat care terhadap bagaimana upaya penanggulangan bencana tersebut. Saya mau tanya, tadi saya masih bingung, ini nanti jenjang pelaporan kalau di manajerial kan ada yang koordinasi, ada reporting lainnya. Nanti kalau sudah terbentuk dari dunia usaha, kemana mestinya siapa yang jadi titik komando satu, apakah PND, ataukah dari PRB, ataukah Bapak dari Dinas yang Bapak menyampaikan presentasi kali itu kepada saya. Terima kasih. Alangkah baiknya ada satu yang kontak. Jadi kalau ada bencana nanti ada satu, tapi ada forum itu yang akan koordinasi. Jadi dari sisi efisiensi koordinasi jauh akan lebih efisien menurut saya. Oke, teman-teman lain punya pendapat lain Pak. Struktur organisasi di masing-masing forum itu, masing-masing organisasi yang ada di daerah kayak Ubud, Sanur, tambahin aja satu chip yang bertugas yang bertanggung jawab di bencana ini. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Saya agree dengan Bapak yang di table 1 tadi. Jadi setiap area sudah ada strukturnya, seperti yang Sanur, ada yang forum Sanur, itu juga ada rute, dan nantinya sudah bentuk karena dunia usaha khususnya kita ada di sini di pariwisata, ada di naungan PHRI, mungkin secara skupnya bisa langsung diawasi oleh badan PHRI itu sendiri. Terima kasih. Bagian, tadi saya di depan mengatakan bahwa kita di umumnya kita lemah kita ada dalam pembuatan rencana. Di dalam rencana penanggulangan bencana ada yang disebut dengan rencana kontingensi. Ini yang belum sama sekali, sudah beberapa PWD sudah saya dorong untuk bentuk, tetapi belum semuanya. Rencana kontingensi ini bukan hanya dimiliki BPBD, rencana kontingensi di leading sektori oleh BPBD, tetapi anggotanya adalah teman-teman lintas sektoral. Yang sudah jangan dibuat-buat lagi. Saya kok yang berkaitan dengan yang formal itu nomor sekian dalam hidup saya. Yang penting bagaimana kita bisa berbuat dulu, bekerja. Yang berkaitan dengan aturan, birokrasi, hierarki, nomor sekian. Mau Bapak melaporkan kepada Ketua Forum PRB saya dengan Pak Sekda boleh, mau ke BPBD juga boleh, tapi sebaiknya sesuai dengan garis komando tadi adalah laporannya ke Ketua Forum PRB, karena nanti saya akan melanjutkan kepada Bali 1 dan Bali 2. Ya, sementara Pak Gede tadi menampilkan ada begini. Nah, gimana kira-kira kita ini? Baik, ada ide yang lain dulu? Nah, sebelum saya nanti coba orat-orat sedikit. Kalau menurut saya sih simpelnya mungkin di aktiviti ini seperti ketika kita penanganan CHSE itu aja, cuma diubah dari Kementerian Pariwisata berarti dari BPBD. Kalau ini kan kemitraan dunia usaha, tidak hanya pariwisata saja, tapi semua komponen masuk di sana. Betul. Nah, di Trihit Karana itu kan semua komponen masuk juga di sana. Kalau kita mau ngambil skop yang luas ini, menurut saya, jadi perwakilan semua instansi ada di sana, tidak pemerintah saja, karena itu lebih banyak ke swasta. Yang seperti disampaikan oleh Pak Gede, yang sudah mudah kita tergampang aja. Jadi yang memang sudah hadir dari pertemuan pertama dan kedua itu saja dulu yang kita pilih saat ini. Nanti untuk selanjutnya untuk ketua anggota dan lain kita open for membership seperti itu. Nah, di mana kita mengelingkan kita swasta dengan pemerintah. Nah, saya sampaikan dulu Pak, mungkin Pak Gede nanti sampaikan Pak Gede tentang komposisi forum dulu. Forum PRB ini Bapak, ini bukan forum pemerintah. Ya, ini adalah forum non pemerintah yang yang menjadi rekanan dari pemerintah dalam kegiatan kebencanaan. Ya, jadi kalau bagaimana mengelingkannya, kalau dia forumnya di bawah PRB sudah jelas dia tidak link dia bukan bagian dari pemerintah. Konsep yang di depan itu kita isi yang merah itu selesai. Kita tinggal melengkapi yang merah saja. Tadi di depan saya mengatakan hal yang mudah jangan dibuat sulit, yang sulit jangan dibuat sulit lagi.
Kalau kita sepakat yang merah itu kita sepakati sekarang, selesai. Kenapa? Satu, tadi saya di awal mengatakan bahwa forum PRB dan sub-sub forumnya itu adalah mitra partnership dari Badan BPBD dalam rangka membangun sistem penanggulangan bencana yang baik di Bali. Saya senang mendengar ada masing-masing area punya kelompok-kelompok itu. Itu kan bisa menjadi sub-forum dari kalau forum itu terbentuk. Misalnya di forum saya, di forum relawan, itu kami ada 19 anggota organisasi dari area-area yang ada. Dikoordinir oleh forum relawan penanggulangan bencana Provinsi Bali. Tujuannya apa? Yaitu mensolidkan komunikasi, koordinasi dan kinerja ketika terjadi bencana. Karena saya ditodong ya, terpaksa saya bicara. Mengikuti Mbak Sonia, kan event diskusi kita hari ini kan sudah terlaksana 2 kali, di mana di dalamnya ada goals-nya, visi misi yang harus dijelaskan dan kenapa kita harus seperti itu. Jadi saya sendiri praktisi, saya setuju dengan Pak Gede tadi, udah kita praktis saja gitu, karena biasanya memang adalah seorang praktisi di dunia usaha. Untuk samping isi digital dan membuat yang mudah tambah rumit, ya lebih rumitkan lagi. Kalau siapa yang hadir di sini, itu yang akan kita proses untuk memenuhi struktur organisasi. Nantinya kita yang mengimplementasikan pada teman-teman yang lain. Sebenarnya kita juga jangan sampai bingung ya, sertifikasi di dunia pariwisata banyak sekali. Ya, ada SMPA, Sistem Manajemen Pengelolaan Hotel, ada verifikasi dari Damkar. Yang saat ini hotel kami sedang sertifikasi dari Damkar. Ya, jadi banyak, belum lagi hubungannya dengan BH SMA, Bali Hotel Security Manager Asosiasi. Banyak jalan yang terlibat, yang kebetulan di bidang keamanan dan keselamatan biasanya langsung dibina dari security. Kita sepakat ada forum ya? Sepakat gak kita ini? Sepakat ya? Oke, baik. Itu dulu pilih kemitraan dunia usaha, tidak hanya pariwisata saja, tapi usaha yang lainnya. Nah, dari sisi saya, siapapun yang nanti dijadikan ketua, setidaknya jangkauannya adalah untuk memanage forum ini gitu loh Pak, sehingga itu akan fungsionalnya akan bermanfaat sekali untuk jangka panjang nanti. Katakanlah Pak, ide bagus tadi, ada gambaran ini Pak. Jadi siapapun yang menjadi ketua, kan gitu Pak Geza, harus mampu merangkul seluruh komponen dunia usaha perwakilannya paling tidak dalam forum ini. Kan gitu bagus. Oke. Baik, satu kesepakatan dari Gengga bahwa kita forum oke. Kita memang menganggap ini perlu. Yang kedua, ada pesan. Menurut hemat saya, ya, dan saya pribadi juga, saya lebih cenderung ke yang sudah punya pengalaman dan sudah memulai lebih awal. Dari itu. Awal terbentuk sebenarnya sudah lama, tapi intinya adalah memang kesadaran ya, kesadaran untuk bergerak aja, action. Selama ini kami wacana aja itu menjadi actionnya kurang. Mungkin triggernya dari event besar yang akan kita gali sebagai tuan rumah itu yang menjadi trigger kami untuk segera beraction. Diskusi sore ini akhirnya kita menyepakati formatur kita untuk membuat melengkapi nantinya bagian struktur organisasi forum kemitraan dunia usaha peduli bencana. Yang mana nanti ketua yang sudah kita sepakati adalah Bapak Ide Bagus Gede Cendra Setiawan. Kemudian wakilnya adalah Bapak Agus Heli. Sekretarisnya adalah Ibu Sonia Atia. Baik, kita untuk mereka. Jadi dengan terbentuknya formatur ini diharapkan nanti dengan pada waktu yang nanti disepakati dengan Pak Sepak Malaysia, diharapkan dapat nanti mengumpulkan siapa kira-kira yang mau diajak untuk melengkapi kepengurusan. Saya tidak menjadi formatur dan ini suatu langkah yang luar biasa, dan saya personally, professionally kepada teman-teman yang secara sukarela yes I do, itu saya benar-benar appreciate, dan juga semua kehadiran teman-teman di sini juga.
Baik, Pak Gede dan teman-teman, nanti bola ini akan langsung kita gulirkan ya. Jadi setelah ini nanti untuk setelah selesai, mohon untuk yang perwakilan dari forum masing-masing untuk forum kita akan kumpul dulu karena tadi seperti dalam slide rencananya tanggal 14 kita akan rakor untuk subforum gabungan. Selamat kepada Pak Ide Bagus, kawan-kawan, Pak Bukeri dan semuanya. Ditunggu kerja barengnya, kerja samanya. Bapak Ibu, itu yang bisa saya hantarkan sampai sore ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf jika dalam proses ada proses yang kurang berkenan, kata-kata juga yang berkenan dari saya mohon maaf atas sebesarnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya mungkin banyak hal yang ingin saya sampaikan. Cuma seperti yang disampaikan sama Pak Gede, ini adalah pekerjaan ngayah, balai banjarnya yang berbeda. Ya, kebetulan saya juga di rumah jadi prejuru, jadi nantinya akan berat untuk waktu. Tapi nanti kalau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan sebisa mungkin bisa kami bantu, dan saya personal pribadi bantu, itu adalah hal yang mulia. Salam tangguh. Baik, terima kasih.